Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu berarti adanya perubahan dalam bidang geometri. Nah, transformasi geometri itu terbagi dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Mari kita simak pembahasannya. Nah, baik, transformasi geometri itu seperti yang sudah disebutkan tadi, ada translasi. Nah, translasi itu apa? Translasi itu adalah pergeseran. Nah, pergeseran itu berarti misalkan kita punya titik digeser. Nah, itu namanya terjadi translasi. Nah, translasi itu bisa dibagi translasi titik, garis, dan kurva. Mari kita simak translasi titik. Nah, di sini misalkan kita punya titik AX, Y, ditranslasikan oleh titik A, B, itu akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangan di sini kita simbolkan dengan A aksen, karena ininya titiknya awalnya adalah A. Jadi A aksen itu sama dengan X ditambah A, Y tambah B, di mana X dan Y itu adalah titik asal, A dan B-nya adalah translasinya. Begitu. Nah, kemudian ada translasi garis. Nah, misal kita punya garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita translasikan oleh titik AB, maka kita hanya mengubah variabel X ini ya, dikurangi dengan titik translasinya. Jadi ini kan tadinya X, jadi X kurangi A. Dan juga Y juga, Y kurangi B. Begitu ya. Kemudian ada kurva. Nah, kurva ini berarti kita tinggal menyelipkan juga yang Y-nya, jadi Y kurangi B, dan X-nya adalah X kurangi A, begitu ya. Dan untuk transformasi geometri refleksi. Nah, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, pencerminan ini ada macam-macam dicerminkannya ya. Ada oleh sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, titik asal, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan X tambah K. Nah, tinggal kalian pahami polanya, kemudian kalian hafalkan, maka akan hafal dengan sendirinya. Nah, kita lihat dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kalau kita bisa menganalogikan, misalkan kita punya garis. Nah, misalkan kita punya diagram kartesius ya, nah, seperti ini. Nah, yang dinamakan pencerminan sumbu X, berarti ini kan X, sumbu Y. Kalau di atas, Y-nya itu adalah positif, kalau di bawah itu Y-nya iya, negatif Y. Kalau ini negatif X, gitu. Kita punya titik X, Y, berarti ini titik, misalkan titik A, X, Y. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti sumbu X kan ini. Nah, maka bayangannya itu akan ada di mana? Di bawah sini kan. Ini kan karena jadi cerminnya, cermin ini. Cermin berarti di sini. Berarti nilai X-nya apa? Iya, nilai bayangannya berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, begitu logikanya ya. Jadi bayangannya adalah X, negatif Y. Loh, bagaimana kalau pencerminan terhadap sumbu Y? Nah, berarti sama saja. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kita tinggal cerminkan saja titik A-nya. Misalnya kita punya titik A, ini titik A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ini cerminnya. Maka bayangannya kan di sini. Jadi di sini lihat nilai X-nya negatif X. Nilai X-nya itu adalah A aksen negatif X dan Y-nya positif. Jadi bayangannya adalah negatif X. Nah, begitu polanya ya, cara menghafalnya. Nah, ini silakan bisa dipahami. Lanjut ke rotasi atau perputaran. Nah, rotasi itu berarti maksudnya perputaran. Nah, perputaran itu berarti bisa searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, gitu ya. Nah, di sini dilihat ada pusatnya di 0,0 dan di sini ada pusatnya adalah di P atau A, B. Nah, pusat 0,0 berarti rumusnya seperti ini. Ya. Jadi X aksennya atau X bayangannya adalah X cos alpha dikurangi Y sin alpha, dan Y aksennya adalah X sin alpha tambah Y cos alpha. Dan ini berupa titik awal berupa titik dan berupa garis.
gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, biasanya dilatasi itu bisa pembesaran atau perkecilan. Misalkan di dalam foto itu ada di zoom atau di zoom in dan zoom out gitu kan. Nah, ini ada pusatnya 0,0 dan pusatnya PA,B. Oke, bisa disimak ya ini rumus-rumusnya. Baik, untuk lebih mengaplikasikan rumus ini, mari kita ke contoh soalnya. Nah, kita lihat ini nomor 1, contoh soalnya. Hasil dari translasi T 57 terhadap titik A 8,-9 adalah. Nah, berarti kita mula-mula kita ingat kembali rumus yang tadi. Ini kan translasi. Kita lihat di translasi. Nah, pakai rumus yang mana? Iya, yang ini ya. Berupa titik. Berarti kita akan menggunakan rumus berupa titik seperti ini. Berarti ya titik diketahui oleh X, Y dan translasi A, B, A dan B ya. Nah, berarti tinggal dijumlahkan saja XA tambah XYB. Oke, kita langsung kita masukkan rumus saja ya. Nah, berarti kita titiknya adalah A 8,-9. Nah, kita translasikan T itunya berapa? 57. Nah, akan menghasilkan A aksen. Nah, berarti tinggal dijumlahkan saja. Jadi 8 ditambah 5, -9 ditambah 7. Nah, berapa itu jadi hasilnya? Ya, jadi A aksen itu sama 8 tambah 5, 13. -9 tambah 7 itu -2. Nah, jawabannya adalah 13,-2. Ada tidak jawabannya? Oh, ini tidak ada ya. Mungkin ini ada kesalahan soal. Nah, ini berarti jawabannya itu adalah A aksen itu 13,-2. Nah, sepertinya jawabannya E. Mungkin ini salah ketik ya. Oke. Lanjut. Soal selanjutnya. Garis Y X tambah 10 ditransformasikan oleh translasi. Nah, berarti translasi lagi ya. 14, maka hasil transformasinya adalah, kita ingat-ingat kembali rumusnya. Nah, berarti yang berupa garis ya. Nah, berarti kita hanya menggantinya saja atau menyelipkan negatif A ya di garis ini, persamaan garis ini. Oke, kita ke soalnya lagi. Berarti kita punya garis Y sama dengan X ditambah 10 ditranslasikan sama 14. Nah, berarti kita masukkan saja. Berarti Y dikurangi ini 4 ya. Sama dengan 4 dari mana, dari sini ya. Sama dengan X. X kurangi 1. Nah, ini kan 1. Ditambah 10. Nah, gitu kan. Berarti Y itu sama dengan X kurangi 1 ditambah 10. Nah, karena ini pindah ruas jadi positif 4. Berarti Y sama dengan X negatif 1 tambah 10 itu 9. 9 tambah 4, 13. Berarti tambah 13. Nah, jawabannya adalah C ya. Gampang kan? Gampang. Asal tahu konsepnya ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya, nomor 3 contoh. Nah, nomor 3. Nah, di sini sudah beralih ke pencerminan atau refleksi. Nah, kalau capek itu direfleksi. Pijat itu mah. Nah, hasil pencerminan titik 22,16 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini ada rumusnya ya. Tadi kalau kalian lihat, kita kembali lagi ke primbon. Rumus. Nah, di sini lihat cari Y sama dengan negatif X mana? Ah, yang ini ya. Nah, berarti kita hanya membalik X menjadi Y ya, dan Y menjadi X, kemudian dilawan tuh tandanya tadinya positif jadi negatif. Oke, paham konsepnya ini? Oke, kita ambil ini ya, kemudian kita kembali ke soal. Nah, berarti kita tulis ulang dulu soalnya. Berarti kita punya titik, misalkan titik A saja ya, 22,16. Atau kita lebih enaknya kita tulis dulu rumus umumnya ya. X, Y. Jika direfleksikan ya, Y sama dengan negatif X, itu akan menghasilkan A aksen. Itu ingat, dibalik Y dan X, kemudian dilawan tandanya. Nah, gitu ya. Negatif Y dan negatif X. Nah, sekarang kita tinggal masukkan
angkanya saja ya. Angkanya berapa nih? 22,16. Ya, direfleksikan dengan garis Y sama negatif X akan menghasilkan bayangan A. Negatif Y, lihat Y-nya kan 16, dilawan jadi negatif 16. X-nya berapa? 22, negatif 22. Nah, hasilnya kan ini, negatif 16 dan negatif 22. Jawabannya adalah C. Gampang kan? Gampang. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, nomor 4. Persamaan bayangan garis X tambah 5Y kurangi 10 sama dengan 0 yang direfleksikan oleh garis Y kurangi 2. Ini ada, bukan kurang, Y sama dengan 2 adalah. Nah, ini Y sama dengan 2. Berarti kalau di rumus itu ada, ya ada yang paling bawah. Kita cek lagi rumus min mapnya ya. Nah, kita lihat sini. Yang Y, nah di sini nih rumusnya adalah yang ini ya. Dari beberapa banyak rumus, nah yang dipakai ini nih. Rumus ini. Misalkan kita punya titik ya, titik X, Y. Garisnya itu adalah Y sama dengan K. Nah, maka bayangannya itu adalah X-nya tetap X, Y-nya saja berubah. Jadi 2K kurangi Y. K itu adalah ininya, garis Y-nya ya. 2 kali K dikurangi Y. Oke, kita terapkan saja ya. Terapkan ke rumus. Nah, kita lihat dulu ini ternyata berupa persamaan garis ya. Berarti sama saja sebenarnya. Jadi kita buat dulu ya rumus umumnya yang tadi ya. Kita misalnya punya titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu bukan sumbu, Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 2 akan menghasilkan bayangan X-nya tetap jadi X. Nah, ini berubah jadi 2 kali 2 dikurangi Y. Gitu ya. Nah, gitu rumusnya ini. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal masukkan. Jadi ininya berupa garis. Berarti kita masukkan garis. Berarti X ditambah 5Y dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ininya garis Y sama dengan 2. Nah, maka bayangannya berarti X-nya tetap X. Berarti X-nya tetap X, ya kan? Y-nya berubah jadi ini. Berarti ditambah 5. Y-nya berubah jadi ini kan. 2 kali 2 dikurangi Y. Y-nya berapa nih? Y-nya tetap Y berarti kan? Y. Kurung tutup. Dikurangi ya 10 sama dengan 0. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, X ini Y kan, ini X aksennya di sini. Nah, maka kita hitung sehingga diperoleh X ditambah, nah 2 kali 2 berapa? 4 ya, berarti 5. 4 kurangi Y kurangi 10 sama dengan 0. Berarti X. Nah, ini dikali, kita distribusikan ya. Nah, gitu ya. 5 kali 4 berapa? 20. 5 kali negatif Y, negatif 5Y kurangi 10 sama dengan 0. Berarti X ini Y-nya ke depan, kurangi 5Y, 10 kurang 20 kurangi 10 berarti 10 ya, 20 kurangi 10 sih. Nah, ini jawabannya udah. X kurangi 5Y tambah 10. Ada tidak jawabannya? Oh, ininya Y semua ya, berarti ini salah soal lagi. Berarti depannya itu harusnya X ya. Berarti jawabannya adalah X kurangi 5Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau depannya kita ganti X, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ganti X saja. X. Jadi jawabannya itu adalah E ya. X kurangi 5Y tambah 10. Jadi jawabannya adalah E. Kalau misalkan depannya. Nah. Oke, lanjut. Nah, nomor 5. Hasil refleksi dari titik P ya 17,-23 oleh garis X sama dengan 4. Nah, ini sama. X sama dengan 4. Berarti kita ingat-ingat kembali. Kita lihat buka rumus. Kita lihat sini. Nah, berarti rumusnya yang ini nih. X sama dengan H. Berarti yang X-nya itu, bayangan X-nya itu adalah berubah. Jadi 2H dikurangi X dan Y-nya tetap. Ya. Oke, kita terapkan saja ke rumusnya. Kita tulis ulang dulu ya. Berarti kita misal P. Oke, P aja.
kita punya titik P, misalkan X, Y. Kita refleksikan garis oleh X sama dengan 4, akan menghasilkan bayangan. Bayangannya berarti kalau yang tadi itu X-nya itu berubah ya. Berubah jadi apa? Berubah jadi 2 kali. Berarti P aksen itu sama dengan P aksen itu 2 kali 4 dikurangi X, Y-nya tetap Y. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai X dan Y-nya. Jadi P itu sama dengan X-nya kan 17, negatif 23. Nah, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, berarti P aksen itu berarti 2 kali 4 berapa ya? 2 kali 4 saja tulis dulu ya. X-nya kan 17, kurangi 17, Y-nya tetap min 23. Nah, berarti P aksen itu sama dengan 2 kali 4, 8, kurangi 17, negatif 23. Berarti P aksen itu 8 kurangi 17 berapa? Iya, berarti negatif 9. Negatif 9, negatif 23. Jawabannya itu adalah D. Ada ya? Jawabannya D. Oke, paham. Lanjut nomor selanjutnya. Oke, lanjut nomor 6 ya. Koordinat hasil refleksi titik B negatif 10, 8 terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini sama saja kayak tadi ya. Jadi garis X, cuma bedanya ininya B. Oke, berarti sama saja rumusnya. Langsung saja ya. Di B, ininya negatif 10, 8. Nah, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Rumusnya B aksen, berarti yang X-nya berubah ya. Jadi 2 kali, nah ini 2 kali ini X-nya, jadi 2 kali 2 dikurangi negatif 10. Nah, karena ini kan negatif, jadi negatif 10, koma yang Y-nya tetap, jadi 8. Nah, dari mana rumus ini ya? Dari yang tadi ya, dari ini nih, dari sini nih. Nah ya, bisa dilihat ya. Nah, dari mana? Dari sini nih. Nah, rumusnya kan ini, XH 2H kurang X Y. Nah, dari sini. Nah, kemudian kita akan menghitung hasilnya. Jadi B aksen sama 2 kali 2 4, negatif ketemu negatif positif 10. Jadi B aksen itu sama dengan 14,8. Hasilnya ada? Oh, ada. Jawabannya adalah A. Oke. Paham ya? Kalau kurang paham bisa diulangi lagi. Lanjut nomor terakhir ya. Nah, sekarang sudah beralih ke dilatasi. Diketahui titik A 5,4 jika A didilatasikan dengan pusat 1,2. Nah, pusatnya 1,2 dan faktor skalanya setengah, maka bayang titik A adalah. Oke, untuk lebih praktisnya kita tengok saja rumusnya ya. Nah, berarti kita akan menggunakan rumus yang paling bawah di sini ya. Jadi dilatasi titik A, B. Jadi kita misalkan punya titik A, di sini kan X, Y. Ya, dilatasikan terhadap titik pusat A, B. Ya, dengan faktor skala sekian akan menghasilkan bayangan. Berarti kita yang akan menggunakan rumus ini nih. Ya. Coba dicatat dulu rumusnya, kemudian kita gunakan rumus ini ke dalam soal tadi ya. Oke. Sekarang kita catat dulu rumusnya ya. Kita punya titik A itu adalah 5,4. Kita akan dilatasikan terhadap titik pusatnya 1,2 dengan faktor skalanya setengah. Nah, akan menghasilkan bayangan A aksen. Nah, aksen ini adalah hasilnya X aksen dan Y aksen. Nah, di mana rumusnya itu adalah X aksen, Y aksen itu sama dengan K ya. K itu berarti K X Y ya, ditambah 1 kurangi K AB. Nah, gitu kan. Nah, kita masukkan saja sekarang. Nah, di sini K-nya itu adalah faktor skala setengah, berarti masukkan setengah. X-nya berarti adalah ini. Ini kan X-nya. Oke, biar ditandai ya. Ini XY-nya, ini AB, ini K-nya gitu ya. Berarti X-nya itu adalah 54 ditambah
1 dikurangi K-nya berapa? Setengah lagi ya. Setengah. AB-nya berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, sekarang kita hitung secara manual aja. 5 dikali setengah berarti 5/2. Setengah kali 4 berarti 4 dibagi 2 ya. 4 bagi 2 2. Nah, ditambah. Nah, 1 kurangi setengah ya setengah. Berarti setengah 1/2. Nah, kita hitung nih. Berarti 5/2 bawahnya 2 ditambah setengah kali 1 ya setengah. Setengah kali 2 ya 2 bagi 2 berarti 1. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 5/2 ditambah setengah. Berarti bawahnya 2 tambah 1. Nah, 5/2 tambah setengah itu sama saja 5 tambah 1 6. Berarti 6/2. Berarti ininya 2 tambah 1 3. Nah, 6/2 kan bisa kita operasikan. Jadi 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti bawahnya tetap 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3,3. Jawabannya adalah D. Nah, silakan diikuti ya caranya. Kalau kurang paham, bisa diulangi lagi videonya dari awal tanpa skip. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal tentang transformasi geometri. Kemungkinan soal ini dipakai atau digunakan pada saat ujian penilaian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.